Selamat berjumpa kembali saudara yang kasih Tuhan dalam acara ini. Saudara sekalian, ada pepatah berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kalau saudara melihat ada orang yang berusia lanjut tapi begitu dewasa, tapi juga ada orang yang berusia lanjut tetapi masih kekanak-kanakan. Ada juga orang yang masih muda tapi seperti anak-anak, tapi juga tidak sedikit orang muda tapi yang sudah begitu matang dan dewasa. Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian, kata anak-anak Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu berbicara tentang kata teknon. Bahasa aslinya teknon artinya adalah a child atau seorang anak kecil. Saudara, waktu kita percaya Yesus, secara rohani kita masih teknon atau a child. Tetapi dalam Roma dikatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia adalah anak Allah. Saudara sekalian, dalam Roma itu, anak Allah dalam bahasa aslinya bukan lagi teknon, tapi huios. Huios artinya bukan lagi a child atau anak-anak kecil, tetapi a son, anak-anak yang sudah dewasa. Apa artinya? Saudara sekalian, Tuhan mau supaya saudara dan saya boleh mengalami pertumbuhan rohani, bukan lagi terus menjadi anak-anak kecil secara rohani, tapi grow up, tapi bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Saudara, kedewasaan rohani tidak diukur oleh berapa lama saudara jadi orang percaya. Kedewasaan rohani tidak dapat diukur oleh berapa lama saudara melayani Tuhan, berapa tinggi jabatan saudara dalam pelayanan di gereja, atau bahkan saudara mungkin sejak lahir sudah jadi orang Kristen. Saudara, tetapi kedewasaan rohani itu disertai dengan tanda-tanda. Anak saya yang bulan Agustus tahun 2009 akan berulang tahun yang ke-8 tahun. Dia suatu saat berkata, "Papa, aku ingin dianggap seperti orang besar." Lalu saya tanya, "Apa maksudmu?" "Aku mau punya barang-barang seperti yang Papa punya. Aku harus punya handphone sendiri. Aku pingin punya kunci rumah sendiri. Aku pingin bisa melakukan apa yang Papa lakukan juga." Saudara sekalian, tentunya ketika anak itu sudah waktunya dan sudah dewasa, tentu si ayah akan mempercayakan tersebut. Galatia pasal 4 ayat yang pertama berkata bahwa seorang anak yang belum akil balik, yang belum dewasa, yang belum grow up, dia tidak akan berbeda dengan orang-orang yang lain, walaupun dia seorang ahli waris. Dia tidak berbeda dengan seorang hamba, walaupun dia adalah seorang ahli waris. Saudara kasih Tuhan, saya mau bagikan ada tanda-tanda kedewasaan rohani yang harus kita miliki. Yang pertama, tanda kedewasaan rohani diukur seberapa besar saudara bisa menerima tanggung jawab. Saudara, seorang yang dewasa rohani tentunya adalah orang yang bisa dipercaya perkara-perkara besar. Jangan pernah lupa bahwa perkara yang besar yang Tuhan percayakan selalu harus dimulai kalau saudara dan saya bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil. Amsal berkata, orang yang dapat dipercaya, akan diberkati, akan lebih lagi dipercaya untuk memperoleh perkara-perkara yang besar. Sekalian, tanda kedewasaan rohani yang pertama diukur bagaimana saudara menjalankan tanggung jawab saudara. Sebagai seorang pelajar, bagaimana tanggung jawab saudara. Sebagai seorang pemuda atau pemudi, bagaimana tanggung jawab saudara. Sebagai seorang pekerja di sebuah tempat pekerjaan, bagaimana tanggung jawab saudara. Sebagai suami, bagaimana tanggung jawab saudara. Sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, bagaimana tanggung jawab saudara. Biarlah setiap kita mengambil komitmen hari ini untuk setiap kita mau belajar menjalankan tanggung jawab setia dan benar di hadapan Tuhan. Tanda kedewasaan rohani yang kedua diukur oleh bagaimana reaksi saudara ketika kita menerima kritikan dan didikan. Alkitab berkata bahwa seperti bapa yang mendidik anaknya, menghajar anaknya,
bukan karena bapaknya kejam, bukan karena bapaknya tidak mengasihi anaknya. Justru anak yang dicintai, dia diajar, dia dididik, dia dikoreksi oleh bapaknya. Berapa banyak kita ketika kita terima kritikan, saran, dan koreksi, langsung kita marah, langsung kita tersinggung. Sekalian, kalau sampai orang memberi kritikan buat kita harus periksa hidup kita lebih dulu. Kalau kita masih punya salah, kalau kita masih punya kekurangan, biarlah kita mau sungguh-sungguh berubah. Tetapi kalau kita melihat bahwa ternyata itu tidak benar, maka kita serahkan kepada Tuhan, supaya benar-benar kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kedewasaan rohani diukur oleh bagaimana saudara bereaksi ketika engkau menghadapi persoalan. Saudara, ada banyak orang ketika dalam keadaan baik, dia bisa bersyukur dan setia kepada Tuhan. Tetapi begitu menghadapi ujian, tantangan dan pencobaan, tidak sedikit mereka mulai bersungut-sungut, menggerutu, dan semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, mari ketika saudara hadapi persoalan, tetaplah percaya, jangan pernah goyah, tetap andalkan Tuhan, tetap bersyukur, berkatakan kepada persoalan saudara, selamat datang persoalan, sebab aku percaya di balikmu pasti ada berkat yang besar. Hari ini saudara sekalian, kalau saudara hadapi persoalan apapun juga, hari ini kalau saudara rindu menerima tanggung jawab apapun juga yang lebih besar daripada Tuhan, hari ini kalau saudara mau betul-betul menerima didikan dan ajaran, mari saudara sekalian, biarlah kita bertumbuh secara rohani. Kita bertumbuh bukan lagi kanak-kanak, tapi kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah saudara ambil komitmen, ini aku Tuhan, mulai hari ini aku mau tinggalkan semua kekanak-kanakan rohaniku, aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau itu orangnya adalah saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar setiap kami mau sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani. Biar kami tidak terus menjadi kanak-kanak, tapi kami mau menjadi dewasa. Tuhan, kuatkan ketika hari ini kalau ada pemirsa yang sedang mengalami persoalan apapun juga, biar kami tidak goyah, kami tidak pernah kecewa, kami mengandalkan Engkau, dan kami tahu Tuhan, mujizat masih berlangsung. Berkati setiap pemirsa Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, dan beri mujizat bagi setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat. Kami mengucap syukur, kami minta doa ini di dalam nama yang berkuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam program kita yang berikutnya. Haleluya.